dalam menjalankan roda kehidupan di dunia, kita selaku manusia tidak boleh semena-mena bertindak sesuai dengan keinginan. Tentu saja memiliki aturan yang telah ditetapkan Allah. Secara umum, aturan yang telah Allah tetapkan, di antaranya ada yang berupa perintah, baik itu perintah wajib dan perintah sunnah, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Ada juga aturan yang berupa larangan, seperti mabuk, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Terhadap aturan yang berupa perintah, diwajibkan bagi seorang hamba untuk merealisasikan dan menjalankan perintah Allah. Adapun aturan yang berupa larangan, diwajibkan bagi seorang hamba untuk merealisasikannya dengan cara meninggalkan apa saja yang telah dilarang oleh Allah. Selaku manusia, tentu saja tidak luput dari kata sempurna. Di luar sana terdapat di antara mereka yang tidak sanggup menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah secara sempurna. Ada pula kelompok yang beriman kepada Allah, namun sama sekali tidak pernah menjalankan perintahnya. Bahkan ada di antara mereka yang bermaksiat, berzina, mencuri, dan hal-hal lain yang mengundang murka Allah, sedangkan mereka tahu bahwa perbuatan tersebut dilarangnya. Kondisi demikian adalah kesalahan besar yang mereka lakukan yang dapat menimbulkan marah Allah, sehingga mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah apabila tidak mendapat ampunan darinya. Nah, apa kaitannya dengan ampunan Allah? Kenapa seorang hamba yang tidak mendapatkan ampunan akan dihukum oleh Allah? Apa saja yang harus dilakukan oleh pendosa yang ingin mendapatkan ampunan Allah? Sangat jelas bahwa langkah awal yang harus dilakukan oleh pendosa agar mendapatkan ampunan Allah adalah bertaubat, yakni menyesal terhadap dosa yang telah dikerjakan dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Untuk melanggengkan taubat kita kepada Allah, kita perlu menempuh beberapa langkah, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya, mengingat akan hinanya dosa yang dikerjakan, mengingat terhadap beratnya hukuman Allah dan rasa sakit murka, serta marahnya yang tidak mampu kita tanggung, mengingat terhadap kelemahan dan ketidakberdayaan kita terhadap beratnya hukuman Allah. Logikanya sederhana, yakni bila seseorang tidak sanggup menanggung teriknya matahari, tidak sanggup menanggung pukulan tentara, dan tidak sanggup menanggung gigitan semut, sungguh ia tidak mampu menanggung pedihnya siksa neraka. Nauzubillah. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridainya, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertaubat terhadap segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan.